Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Widodo Cahyono dari kelompok 13 dan teman saya nanti dari Setiawan yang akan menyampaikan keselarasan strategi sistem informasi dan strategi sistem bisnis. Sebelum masuk ke yang lebih dalam, saya jelaskan dulu apa itu strategi bisnis. Jadi strategi bisnis dapat diartikan sebagai arah tindakan atau serangkaian keputusan yang membantu pengusaha dalam mencapai tujuan tertentu dan merupakan kombinasi dari semua keputusan yang diambil dari tindakan yang dilakukan oleh pengusaha untuk mencapai tujuan bisnis dan untuk mengamankan posisi kompetitif pasar. Jadi setiap pengusaha pasti punya dong strategi bisnis untuk dapat bersaing di kompetisi di pasar. Apalagi strategi sistem pemasaran itu pasti punya lah. Jadi nggak mungkin kalau suatu bisnis nggak punya sistem atau strategi bisnis, pasti punya. Contoh saja usaha kecil online itu pasti punya strategi bisnis, dan itu pun berbeda dengan strategi bisnis yang skalanya udah besar. Selanjutnya menurut Michael Porter, dalam menjalankan operasi perusahaan secara efektif dan efisien tidak lagi mencukupi untuk disebut sebagai strategi perusahaan. Jadi menurut Michael Porter ini, dalam suatu perusahaan itu misal ada sistem atau standar ISO atau standar organisasi agar perusahaan tersebut dapat beroperasi dengan efektif dan efisien. Nah, menurut Michael Porter ini sudah tidak lagi cukup untuk disebut sebagai strategi perusahaan. Apalagi dalam pandemi COVID-19 ini, tentunya strategi bisa jadi berganti. Kalau nggak mengubah strategi, ya mungkin kita akan kalah dalam persaingan pasar nanti. Selanjutnya, keselarasan strategi sistem informasi dan strategi bisnis. Penyelarasan IT dengan strategi bisnis merupakan masalah yang telah lama dihadapi. Strategi bisnis merupakan bagaimana sebuah perusahaan memposisikan dirinya secara dan menjalankan bisnisnya dengan cara yang berbeda dengan perusahaan yang lain. Jadi karena setiap perusahaan mempunyai strategi bisnis yang berbeda, tentunya mereka juga punya ketergantungan dengan perkembangan IT yang begitu cepat. Ada yang menggunakan IT sebagai enabler untuk menciptakan kesempatan pasar, atau ada juga yang mengkustomisasi atau memanfaatkan IT untuk menunjang kebutuhan untuk nanti pengambilan keputusan. Jadi ada juga perusahaan yang memakai software misalnya untuk membuat data, mengumpulkan data dan membuat suatu keputusan nantinya. Oke, selanjutnya peran IT seperti yang saya jelaskan tadi, perusahaan menghadapi tantangan yang besar untuk dapat mewujudkan tujuannya dan menjalankan strategi bisnis yang telah diformulasikan. Jadi di perusahaan yang sebelumnya saya bekerja itu ada yang memanfaatkan, terutama dalam yang kemarin itu saya di perusahaan kontraktor infrastruktur, tentunya pasti itu sangat butuh sebuah IT, perkembangan IT, diantaranya software untuk membuat gambar. Nah, membuat gambar desain itu pasti butuh. Nah, inilah ada keselarasan antara IT dengan strategi bisnis. Informasi yang disediakan memegang peran penting untuk dapat berhasil. Nah, seperti saya jelaskan tadi, di perusahaan saya juga ada memakai software yang hampir setiap perusahaan itu memakai. Contohnya
Customer Relationship Management. Di perusahaan saya sebelumnya itu ada memakai sebuah software atau aplikasi untuk memanajemen relationship dengan customer agar semua pesanan dapat diatasi secara sempurna dan sesuai dengan permintaan customer. Jadi di sini IT memegang peran penting dalam mewujudkan strategi bisnis. Nah, dari beberapa perusahaan ada yang menggunakan IT untuk menjalankan operasi sehari-hari agar dapat berjalan dengan baik dan efisien. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada yang pakai software. Kalau di konstruksi tentunya pakai software untuk mendesain. Nah, kalau di accounting ada PLB, ada CPS Soft Accounting. Jadi kalau di accounting itu saya sedikit tahu, setiap mereka beli barang itu pasti terrecord berapa harganya, supplier apa. Nah, itu nanti kan di situ nanti terkumpul datanya. Nah, dari data itu nanti kan ada sistem informasi tersendiri mengenai persaingan harga supplier. Nah, disinilah peran penting IT untuk dalam pengambilan keputusan. Jadi IT itu penting untuk pengambilan sebuah keputusan bila mana perusahaan membutuhkan supplier apa dengan harga berapa, itu bisa tahu dengan menggunakan IT tersebut. Ada juga perusahaan menggunakan IT sebagai enabler untuk menciptakan kesempatan baru yang mungkin tidak akan dapat dilakukan tanpa dukungan IT. Ada juga contohnya ada yang bergerak dalam bidang pembuatan software. Nah, mereka itu memanfaatkan fitur-fitur baru yang ada di framework untuk mereka membuat program nanti supaya bisa dijual lagi. Baik, sekian cukup dari saya. Mungkin lebih lanjut akan disampaikan oleh teman saya Ferry Setiawan. Oke, terima kasih. Pesan terakhir saya, tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, dan usahakan tidak bersentuhan dengan orang di sekitar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Setiawan akan melanjutkan presentasinya Mas Widodo ya. Jalan menuju penyelarasan. Metode penyelarasan yang ada belum tentu dapat diterapkan di semua perusahaan. Wise dan Anderson dalam menemukan sedikitnya ada 4 hal yang perlu diperhatikan saat melakukan penyelarasan strategi bisnis dan IT, yaitu arah yang jelas, clear direction, komitmen, komunikasi, dan integrasi antar fungsi. Next, keuntungan selarasnya IT dengan strategi bisnis. 1. Efisiensi operasional. Keselarasan IT dan bisnis strategi akan memberikan keuntungan berupa pengurangan biaya operasi. 2. Efektivitas proses. Keselarasan IT dan bisnis strategi dapat meningkatkan efektivitas proses. Yang ketiga, penciptaan kesempatan. Terbuka kesempatan baru untuk mendapatkan keuntungan dan kesempatan untuk menjalankan strategi baru. Yang keempat, efisiensi otomatisasi hubungan antar arah strategis dan perusahaan dan teknologi arsitektur memungkinkan perencanaan infrastruktur untuk mendukung rencana masa depan perusahaan ya. Next. Ini yang terakhir ya, hambatan dalam penyelarasan. Penyelarasan antar strategi bisnis dan IT merupakan tantangan yang berat bagi perusahaan. Diperlukan usaha yang keras untuk melakukan perubahan budaya perusahaan untuk dapat menerima teknologi baru dan melihat IT sebagai enabler
dan bagian yang tak terpisahkan dari organisasi untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang. Sekian presentasi dari kelompok 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.